Sahabat Akela, ada perubahan nada bicara pejabat The Fed akhir-akhir ini. Dan ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan pasar. Tips dari saya, fokuslah pada nada bicara pejabat The Fed. Karena pasar sangat sensitif terhadap kebijakan mereka. Saat ini beberapa orang Fed officials sudah menyuarakan nada yang lebih soft sehubungan dengan kebijakan mereka di dalam menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate. Dan this means bullish for the stock market. Nah, seperti apa detailnya? Nonton video ini sampai selesai, saya akan bahas detailnya semua, komplit. Seperti biasa, video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System, pusat pembelajaran investasi dan trading bursa saham Amerika meliputi US stock, ETF, dan derivatif termasuk futures, options, dan option on futures. Jika Anda ingin belajar tentang investasi maupun trading di bursa saham Amerika, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Oke, sahabat Akela, saya akan mulai video kali ini dengan menampilkan charts dari aplikasi Timo yang saya pakai ya. Anda lihat di situ ini adalah di tab market ini. Jadi kalau Anda member Timo, Anda tinggal buka ini, klik ini market, maka akan tampil chartsnya seperti ini. Tapi yang menarik adalah kalau ini sekarang kita scroll down ya. Coba perhatikan, sekarang saya scroll down. Nah, tabel ini adalah tabel performa bulanan yang direcord mulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Dan berdasarkan tabel ini, ya, kita bisa lihat ada pola bahwa ada bulan-bulan tertentu yang cenderung hijau. Jadi di bulan-bulan itu S&P 500 cenderung ditutup positif ya, mulai dari awal bulan sampai akhir bulannya dia positif. Dan dari semua bulan Januari, Februari, Maret, April terus sampai Desember, the best performing months itu adalah bulan November. Itu dia ya. Kalau Anda perhatikan S&P 500 ini adalah November, itu hampir selalu hijau. Ya, hanya terjadi merah itu cuma di tahun lalu, tahun 2021, kemudian tahun 2010. Tapi selebihnya ini semuanya hijau semua kayak begini. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Ini ada kaitannya dengan yang namanya Q4 rally. Q4 rally ini adalah dari 4 quarter bursa saham Amerika itu dibagi menjadi 4 quarter performanya ya, quarter 1, 2, 3, dan 4. 4 ini dimulai di bulan Oktober dan nanti sampai jadi Oktober, November, Desember tuh ya, berakhirnya di Desember nanti 31 Desember. The best performing quarter itu adalah quarter 4. Karena itu disebut quarter 4 rally. Nah, teman-teman, charts ini diambil dari bukunya Jeffrey Hirsch ya, yang ini. Anda bisa lihat dia Jeffrey Hirsch ini merata-rata performanya S&P 500 ya, dan nampak di sini Q4 rally-nya itu. Akan tetapi kalau yang diambil itu adalah midterm election. Jadi tahun 2022 ini adalah tahun terjadinya midterm election. Sebentar lagi di bulan November nanti Amerika akan pemilu, tapi pemilu selah ya, bukan pemilu presiden, pemilu senat. Dan itu diwakili dengan garis yang warna biru itu. Anda bisa lihat di situ bahwa market mencapai bottom Oktober, terus kemudian dari Oktober ini kemudian dia jalan ini Q4 rally kayak begitu. Nah, saya tidak tahu ya, apakah dia beneran langsung melesat kayak begitu. Nah, tapi dari semua midterm, mulai dari semua midterm election mulai tahun 1930 sampai sekarang, performanya di rata-rata, maka performanya ngikutin seperti yang garis warna biru ini. Ya itu sebabnya ya mulai dari bulan
awal tahun ya, bahkan ini dia downtrend terus kayak begitu sampai Oktober, tapi dari Oktober ini dia rally. Jeffrey sendiri sering bilang bahwa midterm itu di Oktober itu seringkali disebut bear killer katanya gitu ya. Nah, mari kita lihat sekarang. Ini Nasdaq ya, mulai dari Nasdaq berdiri. Nasdaq itu adalah bursa elektronik pertama di dunia ya, tahun 1971 ya. Itu adalah Nasdaq ini adalah singkatan dari National Association of Security Dealers Automated Quotation ya. Dan ini Oktober ya, Q4 rally. Oke, pertanyaannya adalah apakah betul Q4 rally-nya bakal ada nih tahun ini? Ya, karena ada beberapa tahun tertentu yang Q4 rally-nya tidak terjadi gitu ya. Dari Q4-nya tetap bearish gitu. Nah, apakah ini sekarang bullish atau bearish kan gitu kan? Kalau berdasarkan rata-ratanya maka ya cenderungnya adalah bullish. Tapi apakah benar bullish? Oke. Semalam ya, jadi pada penutupan sesi perdagangan 21 Oktober 2022 hari Jumat di Bursa Saham Amerika, New York, S&P 500 ditutup menguat, keren banget performanya ya semalam. Gara-gara apa? Ya, gara-gara komentar Mary Daly. Ya, Mary Daly ini adalah Fed Presiden San Francisco, dan Mary Daly bilang bahwa Fed hike berikutnya itu sudah tidak perlu agresif seperti yang sebelumnya. Should be smaller than 75 basis point. Maksud dia adalah yang Desember nanti, ya. Nah, karena itu yang dia sebutkan itu bukanlah yang tanggal 2 November nanti. Kalau yang tanggal 2 November itu market sudah price in 375.400, jadi naik 75 dari posisi sekarang 300 325, berarti kalau tambah 75 basis point itu jadi 375.400. Nah, sebelum ini ya di bulan Oktober lalu, tanggal 13 Oktober tepatnya, pada waktu pengumuman CPI, jadi inflasi September yang diumumkan pada tanggal 13 Oktober lalu, minggu lalu, Fed Fund Futures itu juga sudah price in 375.400. Tapi yang menarik adalah bukan itu. Yang menarik adalah pada waktu itu FOMC berikutnya tanggal 14 Desember itu Fed Fund Futures itu juga price in 75 basis point. Nah, tapi coba perhatikan ya, begitu Mary Daly komentar bahwa next Fed rate hikes tidak perlu lagi 75 basis point, maka Anda perhatikan apa yang terjadi dengan Fed Fund Futures. Luar biasa sekali ya. Fed Fund Futures itu langsung price in-nya ya, probability untuk tanggal 14 Desember itu sudah bukan 75 basis point tapi 50 basis point ya. Yang 50 basis point naik, jadi probability-nya naik jadi 51,8%. Sebelumnya ini 60% lebih di 450 475 ya. Nah, jadi sekarang bergeser. Sekarang pasar itu pricing in 2 November ini naik 75 basis point, kemudian tanggal 14 Desember nanti itu hanya 50 basis point. Karena itu jadinya kayak seperti ini. Kalau Anda perhatikan ya, nanti FOMC tanggal 2 November itu The Fed akan naikkan suku bunga 75 basis point jadi 375.400. Kemudian pada pertengahan Desember nanti itu naik 50, bukan 75 ya, 50. Dari 375.400 jadi 425.450. Nah, ini ya, jadi 50 basis point. Kemudian nanti pada FOMC berikutnya di bulan Februari tahun 2023 naik lagi 50 basis point lagi. Ya, jadi 475.500 dan berhenti di situ. Tidak ditambah lagi kenaikan suku bunganya, berhenti di situ. Nah, gara-gara ucapan Mary Daly yang semalam ini, mari kita lihat apa pengaruhnya pada
suku bunga obligasi US Treasury yield 10 tahun. Anda perhatikan ya, government bonds 10-year yield itu dia. Government bond US government bonds 10-year yield. Nampak ada pola candlestick namanya shooting star. Ini kalau ada rambutnya tinggi panjang begini, maka ini potensi dia akan balik turun. Ya. Dan pola shooting star ini ya, itu dibarengi juga dengan indikator RSI yang tidak bisa new high. Berarti yang terjadi adalah pola seperti ini. Jadi kalau Anda lihat ini higher high, tapi RSI-nya nggak bisa higher high, RSI-nya itu adalah lower high, maka ini namanya bearish divergence. Ya, bearish divergence ini adalah shooting star. Maka secara teori ya, ini berpotensi untuk reverse turun ya. Nah, mari kita lihat itu pada US Treasury yield 10 tahun. Mari kita lihat apa yang terjadi pada dollar index. Oke, ini dollar index Bapak Ibu ya. Teman-teman semua, sahabat Akela, lihat kemari. Saya lihat dari tahun 2006 dulu ya. Saya tunjukin dulu polanya di 2006 supaya Anda jelas gitu polanya. Anda bisa lihat di situ. Ketika dollar index ini mencapai new high atau higher high, di mana tidak dikonfirmasi oleh RSI, RSI-nya adalah lower high kayak begini, maka Anda bisa lihat apa yang terjadi. Oke. Yang terjadi itu namanya bearish divergence, dan kalau bearish divergence begitu, maka yang terjadi adalah dia sesudah terjadi bearish divergence, dia turun gitu kan. Nah, mari kita teruskan lagi. Sekarang ini lagi di tahun 2008 akhir ya, 2009 awal ya, lagi-lagi terjadi bearish divergence lagi, dan sesudah bearish divergence apa yang terjadi? Dia turun. Nah, terus kemudian Anda perhatikan ini sekarang tahun 2012 ini ada bearish divergence lagi, dan sesudah terjadi bearish divergence apa yang terjadi? Dia turun. Walaupun turunnya nggak sebanyak yang sebelumnya, tapi tetap aja dia turun gitu. Dan jangan lupa ini chart weekly loh ya. Tuh, weekly. Maka penurunan saat gini ini itu gede itu. Nah, terus kemudian di tahun 2015 sampai tahun 2016 ini lagi-lagi ya, Anda bisa lihat itu bearish divergence yang cukup signifikan. Bearish divergence, dan sesudah bearish divergence itu terjadi, apa yang terjadi? DXY-nya turun kayak begitu kan. Dan mari kita lihat yang seterusnya. Yang seterusnya lagi di tahun 2018 sampai tahun 2020. Woi, ini terjadi bearish divergence yang sangat panjang. Ya, bearish divergence. Maka ketika terjadi bearish divergence kayak begitu, ya, maka apa yang terjadi? Dia sesudah bearish divergence terjadi, dia turun. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, sahabat Akela, coba lihat itu. Sekarang ya, ini lagi-lagi ada bearish divergence nih. Ya, DXY naik hampir vertikal kayak begini. Ya, sementara RSI-nya tidak nyampe new high, dia malah turun, dan bahkan parahnya lagi dia malah balik turun tembus di bawah level 70. Ini jelas-jelas adalah bearish divergence. Nah, apakah DXY bakal turun? Secara teorinya begitu. Oke, mari kita teruskan lagi sekarang. Nah, supaya lebih jelas Anda lihat bearish divergence yang lagi nih. Ya, bearish divergence. Ini juga bearish divergence ya. Jadi ada 3 bearish divergence ini. Ya, ini chart yang sama, cuman saya perbesar aja supaya teman-teman bisa lihat sesudah pola bearish divergence terjadi, dia turun. Maka ini adalah juga polanya, potensinya besar, DXY akan terkoreksi sesudah ini. Nah, so treasury yield potensi turun, DXY potensi reverse turun juga. Bagaimana pertanyaannya ya? Bagaimana dengan S&P 500? Indeks saham yang isinya kumpulan 500 saham terkuat terbesar di Amerika. Anda perhatikan baik-baik sekarang ya.
Kebalikan dengan bearish divergence, ini yang terjadi adalah indeks turun new low, lebih rendah daripada low di bulan Juni kemarin. Nah, akan tetapi kalau Anda perhatikan ya, ini bukan S&P 500, ini Nasdaq ya, Nasdaq 100, teknologi ya, kita bahas teknologi dulu. Anda perhatikan sekarang, ini adalah ini bukan bearish divergence, tapi ini adalah bullish divergence. Kenapa disebut bullish divergence? Karena indeksnya new low atau lower low, tapi RSI-nya tidak bisa mencapai new low. Ya, RSI-nya adalah higher low. Maka ini adalah bullish divergence. Dan pola seperti ini secara teori artinya sesudah ini itu adalah potensinya bullish. Ya, peluangnya bullish. Dan ini juga dikonfirmasi oleh indikator stokastik. Ada sinyal golden cross di situ yang artinya adalah sinyal beli. Ya, mari kita lihat sekarang. Jadi ini adalah teknologi Nasdaq 100 ya, 100 saham teknologi terbesar di Amerika. Mari kita teruskan sekarang. Ini adalah S&P 500 sekarang. Nah, ini adalah S&P 500 weekly ya, weekly charts. Lihat itu S&P 500 futures weekly. Dan garis yang warna biru ini adalah garis simple moving average tapi 200 bars, jadi 200 weekly moving average. Ya, ini MA 200 weekly charts, dan kalau Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Akela lihat, itu adalah setiap kali dia turun ke MA 200 dia rebound, kecuali di tahun 2020 kemarin COVID, ya dia memang sempat breakdown, tapi kemudian ketika dia ditembus kembali dari bawah ke atas ini, tembus kembali, maka yang terjadi adalah indeksnya langsung rally gitu. Nah, sekarang teman-teman lihat ya, indeks ini kembali turun di MA 200 weekly moving average ya, bukan 200 day tapi 200 weekly moving average. Anda perhatikan dia rebound mulai dari MA 200 weekly ini, dia mulai rebound. Dan kalau teman-teman lihat juga, Anda lihat di situ, ini new low tapi RSI-nya ini higher low, dan ini artinya adalah bullish divergence. Dan Anda lihat McClellan Oscillator, ya McClellan saya sudah sempat cerita apa itu McClellan di video sebelumnya. Bagi yang ingin tahu penjelasannya McClellan yang ditemukan oleh suami istri McClellan, ya Sherman McClellan, Anda bisa lihat di video saya di atas ini ya. Anda perhatikan, ya, dia sempat turun di bawah level minus 100, di mana itu adalah level minus 100, itu sentimen paling negatif, dan kemudian rebound kembali dari minus 100, ya, naik ke atasnya garis horizontal warna merah yang saya bikin garisnya ini. Ya. Dan itu artinya buy signal dari McClellan Oscillator. Begitu juga Anda bisa lihat di stokastik itu ada golden cross. Anda bisa lihat di situ setiap kali terjadi golden cross di stokastik, Anda lihat dia rebound ya. Setiap kali terjadi golden cross di stokastik dia rebound. Ini juga berarti secara teori potensinya rebound. Maka nomor satu, fakta S&P 500 sudah turun ke 200 week moving average, 200 weekly moving average. Kemudian ada bullish divergence di RSI, ada dikonfirmasi oleh McClellan Oscillator, dan dikonfirmasi lagi oleh golden cross pada stokastik. Ya, secara teori potensinya untuk lanjut Q4 rally itu menjadi semakin besar. Nah, ini adalah yang saya jelaskan tadi. Ini gambar besarnya, sudah pernah saya bahas juga sih di video sebelumnya. Kalau Anda perhatikan sekarang lagi, ya, di chart ini, setiap kali terjadi bullish divergence,
ya, antara S&P 500 dengan RSI, apa yang terjadi sesudahnya dia rebound. Kemudian ini ada bullish divergence lagi, dia rebound. Ini ada bullish divergence lagi, dia rebound. Dan kali ini, kalau Anda perhatikan, kali ini ya, ini lagi-lagi ada bullish divergence lagi di sini, maka secara teori potensinya untuk rebound jadi besar. Ya, berarti ini setiap kali terjadi bullish divergence dengan RSI, ini berarti market hit major bottom. Ya, ini major bottom, ini juga berarti major bottom. Oke. Mari kita teruskan lagi sekarang. Saya buatkan sekarang daily. Kalau tadi kita bukanya adalah S&P 500 yang weekly, maka ini adalah daily. Bahkan pada charts daily kita juga nampak di situ adanya bullish divergence juga, ya. Bullish divergence pada daily. Ya, dan sesudah itu dia rebound. Komentar Mary Daly semalam itu berhasil memecahkan atau menembus, membreakout upper trend line, bearish trend line ini ya. Dia tembus ini. Upper trend line yang di atas ini udah ditabrak itu. Dan lagi-lagi itu secara teori berarti memberikan potensi untuk bullish yang semakin besar ya. Saya zoom sekarang supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas lagi. Anda bisa lihat di situ ya. Ini dia breakout ya. Nah, tinggal sekarang tantangannya adalah apakah S&P 500 masih bisa melanjutkan bullishnya sehingga breakout level 3820 ini. Jadi kalau Anda lihat itu ada level 3820, itu saya kasih garis horizontal merah. Jika resisten tersebut berhasil di breakout, maka secara teori dia akan melanjutkan rally-nya. Ya. Anda bisa lihat semuanya ini di kick off, dimulai oleh komentar Mary Daly semalam. Oke, teman-teman, sahabat Akela, Anda tentu bertanya-tanya itu. Emangnya siapa sih Mary Daly ini, mengapa demikian powerfulnya? Bisa ucapan seorang Mary Daly bisa menggerakkan market kayak begini. Bukan cuma market loh ya, bukan cuma S&P 500 loh, tapi ada treasury yield, kemudian dollar index atau DXY, dan kemudian S&P 500. Teman-teman, Bapak Ibu semua, Mary Daly itu adalah Fed President San Francisco. Dan kalau Anda tanya sama saya dan Anda jeli, bukannya Mary Daly itu tidak termasuk atau bukan voting member FOMC ya? Memang bukan. Jadi pada FOMC tanggal 2 November sama 14 Desember nanti, Mary Daly tidak punya vote. Ya, suara dia tidak akan mempengaruhi hasil FOMC sama sekali. Lah, kalau kayak begitu ceritanya kenapa bisa sedemikian powerful? Jawabnya adalah karena pasar selalu melihatnya ke depan yang akan datang, bukan yang udah ketahuan pasti hasilnya bahwa nanti tanggal 2 November 75 basis point, itu sudah tahu, itu tidak ada efeknya apa-apa lagi. Istilahnya adalah secara Dow teori itu artinya market discount everything ya, kayak begitu. Itu artinya data bahwa The Fed akan naikkan suku bunga 75 basis point nanti pada tanggal 2 November itu sudah price in, market discount everything. Ini adalah tenetnya Charles Dow nomor 1 tuh, Dow teori nomor 1. Nah, ketika seorang pejabat The Fed berbicara, Anda perlu dengerin baik-baik dia ngomong apa. Oke? Nada bicaranya bisa digolongkan menjadi 2 golongan, yakni hawkish atau dovish. Hawkish itu artinya seorang
Fed official dia mengkhawatirkan akan inflasi sehingga cenderung menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate. Dovi sebaliknya, seorang Fed official dia lebih concern akan unemployment atau employment rate. Ingat ya, seorang Fed official mulai dari chairman sampai semua anggota the Fed, mereka punya dual mandate of the economy. Nomor satu itu adalah menjaga price stability, jadi menjaga inflasi tetap stabil di level 2%. Yang kedua adalah menjaga maximum employment. Dan kalau mereka menaikkan suku bunga terlalu tinggi atau terlalu cepat, atau menjaga, mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang terlalu lama, maka ini akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, berpengaruh negatif terhadap employment, di mana itu adalah mandate dia yang satunya lagi. Nah, karena itu ini mesti hati-hati. Pada saat The Fed sudah naikkan suku bunga sampai level yang tinggi kayak begini, 4%, di atas 4%, The Fed sudah harus hati-hati, ya. Dan itu artinya sudah tidak leluasa lagi untuk ngomong hawkish. Itu yang disampaikan oleh Mary Daly sebenarnya kemarin. Ya, tapi Pak Hari lagi-lagi, Mary Daly kan bukan member FOMC, bukan voting member FOMC. Jadi suaranya tidak ada artinya kan dia ngomong apa. Sekarang begitu. Tapi perhatikan lagi, teliti lagi ya. Pada tanggal 15 Januari 2023 yang akan datang, ada 2 Fed President regional Fed President yang berulang tahun pada tanggal yang sama, 15 Januari 2023. Dan usianya juga sama, yakni 65 tahun. Nah, terus kenapa Pak Hari? Nah, ini aturannya sekarang. Seorang presiden Fed regional Fed President, dia bisa menjabat hanya maksimum sampai usia 65 tahun. Kecuali dia ditunjuknya di atas usia 55 tahun, maka dia bisa menjabat sampai 10 tahun. Sesudah dia ditunjuk, berarti 55 sampai 10 tahun, berarti 75. Nah, karena itu, ya, mana yang duluan? Kalau dia ditunjuknya itu adalah sebelum usia 55 tahun, maka berarti maksimum mentoknya adalah 65 tahun. Itu sebabnya, ya, Chicago Fed President Charles Evans ini, ya, dia pada tanggal 15 Januari nanti dia tepat berusia 65 tahun, dan itu artinya dia mengakhiri masa jabatannya sebagai Fed President Chicago, ya. Nah, ini adalah kata-kata Charles Evans yang beberapa hari lalu ketika diwawancarai, ya. Dia bilang, even after the most recent inflation data showed little progress through September, the Fed's current projection of a target policy rate that reaches a range between 4.5 and 4.75% next year would be adequate. Walaupun, ya, data inflasi yang bulan September yang diumumkan pada tanggal 13 Oktober lalu itu menunjukkan bahwa kinerjanya The Fed naikkan suku bunga ini progresif kecil gitu ya, nggak inflasinya nggak turun banyak gitu. Ya, akan tetapi Fed Fund Rate 4,5 sampai 4,75% tahun depan itu cukup, adequate, memadai, itu artinya itu udah cukup, jangan ditambah lagi. Dengan kata lain, ya, Charles Evans yang sebentar lagi pensiun ini pun dia sudah tidak hawkish lagi. Dia mau pause, dia sudah cukup, the Fed sudah, ya, nggak perlu lagi. Walaupun inflasinya turunnya belum banyak, ya sudah cukup, ditahan dulu di sini. Kita lihat data dulu. Itu kata dia, ya. Nah,
Tadi saya bilang ada 2 Fed presiden yang bakal pensiun. Ya, ini salah satunya. Yang satunya lagi siapa? Satunya lagi itu adalah Esther George. Ya, nah Esther George ini adalah Kansas City, Fed Presiden Kansas City. Dia bilang, I have been in the camp of steadier and slower to begin to see how those effects from the lag will unfold. Dia bilang, jangan kenceng-kenceng. Saya berada di camp bahwa naikin suku bunganya udah nggak perlu kenceng-kenceng lagi, nggak perlu cepet-cepet, pelan aja sambil ngeliat bahwa bagaimana lagging data CPI, hard data CPI itu adalah hard data dengan soft data dan survei. Ya, Anda ingat indikator leading indicator inflation itu adalah 5-year inflation break even rate, terus kemudian harga-harga komoditas, terus kemudian survei survei University of Michigan Consumer Sentiment, ya. Itu semua sudah turun tapi belum banyak terpengaruh di data CPI sama PPI. Housing itu turunnya udah banyak sekali tapi juga masih belum tampil di CPI. Nah, berarti dengan kata lain CPI-nya itu ada lagging antara penurunan inflasi pada real ya terhadap dia masuk ke datanya itu dia belum nampak. Kenapa demikian ya? Karena CPI itu lagi-lagi prosesnya adalah harga rata-rata yang dirata-rata lagi, jadinya kayak begitu, dia pelan ya. Nah, Esther George ini ulang tahunnya sama Charles Evans ya, 15 Januari, dan mereka juga usianya sama. Pada tahun 2023 nanti ini akan berusia 65 tahun. Berarti dua-duanya bakal pensiun. Oke. Mari kita lihat sekarang, ini adalah skemanya The Fed. Ini penting banget ya, ini ada di websitenya Fed Chicago, Regional Fed Chicago. Mari kita lihat sekarang ya. Anda fokus ke yang ini. Ya. Min itu Minneapolis, KC itu adalah Kansas City, ya, Esther George. SF itu adalah San Francisco. Berarti dengan kata lain, ya, pada tahun 2023 nanti, ya, Kansas City sudah tidak lagi menjadi voting member. Posisi voting member akan dirotasi ke San Francisco. Berarti yang punya voting di FOMC dari ketiga state ini, Minneapolis, ya, dari ketiga regional ini, Minneapolis, Kansas City, sama San Francisco, itu adalah gantinya Kansas City. Anda lihat panahnya, rotasinya. Ya, Kansas City digantikan oleh mana? Digantikan oleh San Francisco. Berarti nanti tahun 2023 yang punya voting di FOMC itu adalah San Francisco, Fed President San Francisco. Siapa tuh Fed President San Francisco? Yaitu tadi Mary Daly. Itu sebabnya ucapan seorang Mary Daly itu sekarang jadi powerful banget, karena tahun 2023 nanti yang nentuin adalah salah satunya adalah dia yang punya hak suara, yang punya suara di dalam FOMC 12 orang itu. Ya. Nah, sampai sini jelas ya, teman-teman semua. Dan saya yakin Anda tuh bilang, ya tapi Pak Hari, ini kan Mary Daly dia cuma satu doang yang dovish, ya. Sementara ini ada 15 loh ini loh. Well, oke. Saya tahu yang Anda khawatirkan. Anda pasti ketika dengar bahwa Mary Daly mau masuk sebagai FOMC voting member, Anda terus bilang, ya, tapi nanti ketemu ini si Mr. Hawkins ini ya, Mr. Front Loading. Oke, saya tahu yang Anda pikirkan adalah Jimmy Bullard. James Bullard ini adalah Fed President St. Louis. Dia adalah yang paling hawkish, dia yang paling pertama itu nge-push the Fed untuk segera naikkan suku bunga. Dia yang paling agresif untuk naikkan suku bunga. Dia bilangnya adalah front loading, makanya saya sebut sebagai
saya kasih nickname Mr. Front Loading. Kenapa saya sebut Mr. Front Loading? Karena dia ini yang pada waktu simposium The Fed yang lalu, ya, dia mengatakan itu bahwa dia lebih menyukai untuk strategi front loading. Langsung digenjot cepat, naikkan tinggi dulu di awal, baru terus kemudian berhenti. Nah, akan tetapi ya, Mr. Front Loading pun beberapa hari yang lalu dia bilang di tahun 2023 ya, I think will be closer to the point, kita akan nyampe pada posisi di mana we can run what I would call ordinary monetary policy. Udah biasa aja sekarang. Ya, maksudnya apa tuh? Maksudnya udah nggak perlu kencang-kencang. Bahkan Mr. Front Loading sendiri sudah tidak sehokis yang sebelumnya. Anda perhatikan ya, peka. Anda mesti sensitif terhadap nada bicaranya The Fed. Ya, get the feel. Ya, Anda rasakan nada bicara, tone-nya dia kayak apa. Nah, satu hal lagi sebelum ada Mr. Front Loading, sekarang coba lihat ya, Sin Louis kan, Sin Louis itu ini dia, Sin Louis. Anda perhatikan itu. Nah, ini Dallas, Sin Louis, Atlanta. Oke, berarti di tahun 2023 Mr. Front Loading sudah tidak menjadi voting member lagi. Ya, kecuali kalau misalnya posisi dia naik jabatan jadi Fed Governor. Tapi Fed Governor-nya nggak ada yang pensiun, ya. Kalau ini salah satunya ada yang pensiun digantikan sama Mr. Front Loading, ya itu mungkin gitu ya. Tapi ini nggak ada yang pensiun ya, berarti Mr. Front Loading-nya nggak jabat apa-apa dulu. Ya, dia nggak masuk di 12 ini. Nah, dia tetap sebagai Fed President tapi tidak menjadi voting member FOMC. Ya, nah posisinya Sin Louis digantikan oleh siapa? Anda perhatikan di situ, digantikan oleh Atlanta. Jadi nanti tahun 2023 yang gantikan Mr. Front Loading itu adalah Fed President Atlanta. Siapa itu Fed President Atlanta? Itu adalah Raphael Bostic. Ini dia Raphael Bostic, ya. Dan Raphael Bostic ini bahkan lebih dovish daripada Mary Daly. Dia bilang, I would like to reach a point where policy is moderately restrictive between 4 and 4,5%, 4,5% targetnya dia. Dia adalah yang paling dovish saya rasa saat ini ya, Raphael Bostic. Nah, teman-teman semua, Anda bisa feel ya, get the feeling, Anda dapat beda tone-nya Fed Presiden ini semua, khususnya voting members FOMC dan yang nanti tahun 2023 akan jadi voting members. Dari situ Anda akan tahu bahwa ya, market sensitif sekali terhadap kata-kata mereka. Nah, fokus ke kata-kata Fed official. Bapak Ibu, ini tips dari saya. Moral of the story itu adalah fokuslah pada kata-kata Fed official, bukan sosmed. Oke? Nah, sahabat Akela, bagaimana pendapat Anda? Pada FOMC 2 November dan 14 Desember nanti, Jerome Powell akan tetap hawkish seperti yang sebelum-sebelumnya atau dia akan mengikuti nada bicara rekan-rekannya yang lain, lebih soft dan cenderung mengatakan bahwa The Fed akan lebih data dependent, ya, tidak akan seagresif seperti sebelum-sebelumnya di dalam menaikkan suku bunga. Silakan ketik di kolom komentar pendapat Anda dan kita diskusi sama-sama. Sahabat Akela, jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik tombol like dan silakan share video ini di jaring sosial Anda. Saya akan sangat berterima kasih apabila Anda juga pastikan diri Anda sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng supaya jika ada video terbaru dari kami, Anda tidak ketinggalan. YouTube akan kirim notifikasi ke device Anda. Bila mana Anda butuhkan juga, ya, saya akan bagikan link juga untuk market report yang saya sajikan di dalam video ini kepada teman-teman semua. Silakan ketik di kolom komentar. Saya akan berikan di
kolom deskripsi di bawah. Ya, seperti biasa, sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya.